Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi tentang linked list untuk lanjutan materi dari mata kuliah algoritma dan struktur data 2. Sebelumnya ya, nah kita sudah belajar apa itu list ya. Nah di Python ya juga menyediakan salah satu fungsi list ya, yang dikenal sebagai tipe data yang berurut atau sequence. List merupakan tipe data yang berisi satu atau beberapa nilai di dalamnya. Nah, nilai-nilai ini juga disebut sebuah item atau elemen ya, seperti array pada pembahasan pada pertemuan sebelumnya. Nah, list dibuat dengan menempatkan semua item di dalam tanda kurung ya seperti array pada pertemuan sebelumnya, dan dipisahkan oleh tanda koma dalam Python ya, bahasa Python. List juga bisa berisi tentang list lain ya, jadi bisa berisi angka dan huruf ya, string dan number. Untuk bisa mengakses anggota list ya, nah kita bisa menggunakan array atau larik 0 sampai dengan n ya, n list. Nah, misalnya dicontohkan di script Python berikut ini ya. Jika kita ingin melampilkan i, maka kita mengetik mylist 0 ya, artinya list pertama ya, karena dalam sebuah list atau array itu diawali dengan angka 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Jadi ada array bertipe atau list bertipe 4, 0 sampai 4. Nah, untuk panjang data atau banyaknya data sebanyak 5 buah data. Nah, list dengan indeks negatif ya. Nah, Python juga mendukung indeks dengan nilai negatif ya. Sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya ya, untuk penggunaan array ya, kurang lebih sama. Nah, ini untuk min ya, atau negasi atau negatif ya, itu diawali dari paling kanan ya, atau paling akhir dalam sebuah array atau list. Kurang lebih sudah saya jelaskan ya apa itu list di pertemuan array kemarin, dan bagaimana menambahkan anggota list ya, bisa menggunakan perintah fungsi append yang berguna untuk menambahkan anggota ke dalam sebuah list, atau extend ya untuk menambahkan anggota list ke dalam list. Nah, ini contoh skripnya ya, bisa kita coba-coba ya. Nah, ini insert untuk menyisipkan anggota list ya, bisa kita masukkan atau sisipkan di antara sebuah list ya, bisa di awal, akhir, pertengahan, dan lain sebagainya. Nah, kita juga bisa remove atau menghapus anggota dalam list tersebut. Nah, kita juga bisa mengurutkan ya dengan metode sort terhadap apa yang kita list di dalamnya. Jadi apa kita ada sebuah alfabet A, B, C, D, F, E, C yang tidak berurut ya, kita bisa gunakan perintah sort ya, alfabet titik sort, maka alfabet yang tadinya acak itu bisa diurutkan sesuai abjad A sampai Z. Nah, bisa juga membalikan urutan dari list tersebut. Nah, pada pertemuan kali ini kita fokus pada materi linked list atau link list ya. Link list. Nah, sebagaimana yang kita ketahui ya, sebagai dasar teori saja, link
list adalah sebuah struktur data yang terdiri dari suatu node ya, node dan pointer atau reference yang menghubungkan satu node dengan yang lainnya, di mana node terakhir memiliki reference ke 0 ya. Nah, setiap node memiliki data dan referensi ke node selanjutnya atau single ya, dan atau node ke node sebelumnya atau double linked list dan single linked list ya. Nah, saya kasih contoh di gambar di bawah ini ya. Jadi sebuah linked list ya atau single linked list atau linked list itu mempunyai satu head ya. Nah, saya misalkan ini sebuah kepala ular atau snake ya. Ya, ini adalah ekornya, badannya, ekornya. Jadi pada umumnya konsep linked list itu data diambil dari kepala, dari head. Ya, jadi apabila mencari data ke-7 ya, maka diawali dengan data ke-5 terlebih dahulu. Kemudian di next untuk mencari data ke-7. Untuk mencari data ke-7 itu melewati data ke head ya, head 5, 7 dan mendapatkan data yang ke-3 ya, data 3. Begitu selanjutnya sampai dengan 0. Nah, untuk double linked list ya, itu ada panah bolak-balik. Jadi kita bisa mengecek sebelumnya, node sebelumnya dan node setelahnya. Ya, berbeda dengan single yang hanya one way ya. Untuk double linked list ya bisa kita two way ya, bisa dua arah. Nah, enaknya linked list ya bersifat dinamis ya secara ukuran dan alokasi penggunaan memori yang dibutuhkan pada runtime. Jadi konsep linked list itu tujuannya hanya satu ya, untuk alokasi penggunaan memori yang lebih kecil ya. Nah, mudah diimplementasikan ya, akan tetapi ya kurangnya atau kekurangan dari linked list lebih boros pembacaannya ya, atau kita harus menelusuri satu persatu mulai dari head sampai dengan tail ya, ekornya. Ya, misalkan sebuah ular, ya kita harus mencari dari kepala ular tersebut terlebih dahulu, kemudian ke arah ekor ular. Bayangkan jika data yang kita cari berada di ekor, maka kita akan lambat untuk mencapai data tersebut. Nah, kurang lebih seperti ini penjelasannya. Untuk skripnya itu sudah saya coba ya di Python. Nah, ini kurang lebih skrip ya. Kita membuat sebuah kelas node ya, mulai dari head tadi ya, kepala, kemudian kita next ke node-node selanjutnya ya. Nah, maka akan menemukan sebuah pola ya, pola seperti hasil di sini ya. Jadi dari head ya, angka 41 ya, 41, 20, 31 sampai non, sampai tailnya. Nah, itu kita masukkan di sini. Jadi kita membuat sebuah script di atas ini ya, tujuannya membuat sebuah pola ya dari head, dari kepala ya, yang di dalamnya terdapat data ini 31 sampai 40 sampai dengan 41 sampai dengan 31. Nah, maka apabila mencari data ke 41, 20 dan 31, nah kita bisa menggunakan pencarian di dalam sebuah linked list ya. Untuk itu ya, saya inginkan kepada mahasiswa agar supaya bisa mempraktekkan ya, dan membuat video YouTube bagaimana linked list itu bekerja. Nah, sehingga bisa dipahami atau dimengerti apa sebenarnya linked list tersebut. Nah, sebenarnya linked list tidak jauh berbeda dengan apa yang telah kita bahas sebelumnya, yakni array ya. Hanya saja array ya bisa mengambil data di tempat mana saja atau di lokasi di array berapapun. Nah, di linked list ya kita harus menggunakan pola head ke tail ya. Jadi kita mulai dari head, kemudian kita masuk ke dalam badannya ya. Kalau saya misalkan sebuah ular ya, seperti ini head ya, kepalanya 41 dan next
next node-nya 20 dan next node-nya lagi 31. Jadi dia mencari mulai dari head sampai dengan tail ya, atau dari kepala sampai dengan ekor. Nah, secara teoritis dan praktik hanya seperti itu penjelasan dari linked list. Nah, semoga kalian pahami dan mengerti. Nah, insya Allah buatkan videonya, saya tunggu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.